Shalom, seluruh jemaat GPI Anugerah Sulung yang kami cintai dan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun yang berada. Tiba saatnya kita kembali beribadah. Mari kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada di surga, segala puji syukur hormat hanya bagimu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus Kristus telah naik ke surga dan menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak kami pernah pikirkan, itulah yang telah Tuhan sediakan. Sungguh satu karunia yang luar biasa. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap kami, anak-anak-Mu saat ini Tuhan, di dalam keadaan apapun kami tetap percaya bahwa tangan kanan Engkau senantiasa bekerja bagi setiap kami, melindungi kami, memberkati kami, dan menguatkan iman kami sampai kedatangan Engkau yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu hanya kekuatan yang berasal dari surga, kekuatan Tuhan Yesus Kristus, karya penebusan Engkau, itulah yang menguatkan kami Tuhan. Kami tidak bersorak-sorai menyatakan bahwa Engkau Allah yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyatakan betapa Allah kita hebat. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita nyatakan bahwa kita punya Tuhan yang begitu hebat. Haleluya, amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Kita punya Tuhan yang hebat, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Apapun saat ini yang kita hadapi, pastikan iman kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terindah bagi setiap kita. Kita nyanyikan indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu
Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi kami mengerti sekarang Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita pujikan lagi indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi kami mengerti sekarang Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Katakan lagi, kini ku melihat dan merasakan Tuhan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih buat segala kasih dan anugerah-Mu atas setiap kami. Kiranya urapan-Mu boleh turun atas kami
dan mengalir dalam hidup kami masing-masing. Karena kami ini membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Tambah-tambahi terus pengurapan, supaya akal budi kami dibukakan, dan kami bisa mengerti bagian rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tolong setiap kami, supaya kami punya konsentrasi untuk bisa menyimak firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Anda sudah jenuh di rumah. Anda sudah capek dengan peraturan-peraturan yang ada. Ya. Perkiraan memperkirakan mungkin tidak terlalu cepat selesainya PSBB ini. Karena perkembangan di mana penderita-penderita itu juga bertambah jumlahnya. Itu sebabnya mungkin saja waktunya akan diperpanjang. Bahkan beberapa ahli memprediksi bahwa kira-kira COVID ini akan bersama dengan kita itu sekitar 2 tahun. Ya. Wow, kalau 2 tahun rasanya yang punya toko ya kesel, saudaraku ya, tokonya jadi sepi. Terus orang juga jenuh. Dan banyak dampak-dampak negatif yang lain bisa terjadi ketika ini pemerintah belum mengadakan lockdown, masih PSBB. Apalagi kalau lockdown, banyak kejadian di mana ekonomi juga akan jadi lumpuh semua. Mungkin kita akan seperti mengalami kemunduran zaman bisa 20 tahun gitu ya karena COVID ini. Tapi mari kita lihat di Alkitab, itu ada satu era yang bukan cuma 2 tahun. Ini kita baru berapa bulan dan diprediksi 2 tahun. Ada di era di Alkitab itu ada yang 20 tahun mengalami kesulitan. Kira-kira di zaman apa ya menurut Anda? Ayo yang di rumah, kuis. Ada bonusnya, ada hadiahnya. Hadiah dikirim Gojek, Anda setuju? Kesulitan 2 tahun, 20 tahun. Ini luar biasa, saudaraku ya. Kalau ini 2 tahun diperhitungkan bareng dengan kita COVID, itu 20 tahun bukan COVID, tapi penjajahan, penekanan, penindasan luar biasa terjadi. Yaitu di era hakim-hakim. Ya. Kita baca dalam Hakim-Hakim Pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 3. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Ayat menuliskan 20 tahun lamanya Raja Yabin dengan panglima perangnya yang namanya Sisera ini menindas orang Israel. Bukan cuma menindas, tapi menindas dengan keras. Saudara, Indonesia mengalami masa penjajahan. Kalau orang Belanda jajah itu bisa sampai lama, orang enggak rasa, saudaraku ya. Karena penindasannya tidak keras. Tapi waktu zaman penindasan zaman Jepang, waduh jahatnya bukan main, saudara ya. Itu sebabnya tekanan itu begitu menekan. Mungkin zaman Ehud ini, zaman lebih purbakala, saudaraku ya, bisa jadi lebih daripada penekanan di zaman Jepang. Kalau di zaman Jepang orang cari makan
susah, cari pakaian di kain juga susah. Bangsa Indonesia banyak yang pakai pakaian goni, merasa ditekan banget. Ini zaman purbakala, zamannya Raja Yabin ini dengan tentaranya Sisera ini, wah, dikatakan Alkitab menekan dengan keras. Selama berapa tahun? Anda tahu kira-kira ayat ini menuliskan 20 tahun. Saudara 20 tahun ditekan demikian rupa. Mental bisa jadi jongkok. Saudaraku ya. Demikian juga jiwa. Pasti sakit jiwanya. Karena ketakutan terus. Mengalami tekanan yang luar biasa. Hal ini terjadi karena orang Israel yang berdosa kepada Tuhan. Memang dosa itu mendatangkan kesengsaraan, begitu saudaraku ya. Tapi ketika pertobatan itu terjadi, Tuhan itu Allah yang begitu mengasihi kita. Dia seperti Bapa yang kalau memukul, dia juga Allah yang membeban. Itu sebabnya ketika orang Israel sudah merasa kewalahan, tidak tahan, ditekan oleh Sisera ini, maka bangsa Israel ini mulai berseru-seru kepada Tuhan. Saudaraku, hari ini kalau engkau jenuh, mungkin usahamu jadi sepi, kerjaanmu jadi macet, tokomu jadi tidak ada yang datang. Kita masih punya cara. Kita masih punya jalan. Jalan kita adalah berseru kepada Tuhan. Karena ketika depan, belakang, kanan, kiri sudah tidak ada jalan lagi, atas itu masih ada jalan. Itu sebabnya di tengah suasana ini, biarlah kita ini boleh datang kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. 1 Korintus 13 ayat yang 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Pencobaan yang kita alami, ya ini karena pandemi, saudaraku ya, semua orang di dunia juga mengalami. Tapi bedanya orang dunia dengan kita adalah kita punya Allah yang setia. Allah yang tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan Dia yang selalu menyiapkan solusi ketika kita ini mengalami pencobaan. Sehingga kita dapat menanggungnya. Di terjemahan yang lain diperjelas di The Message itu, yaitu Dia akan selalu ada untuk membantumu melewati masa-masa sulitmu. Tidak ada ujian atau godaan yang menghadangmu di luar apa yang harus dihadapi orang lain. Jadi sama. Ya. Yang perlu diingat adalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkanmu jatuh. Dia tidak pernah membiarkanmu ditekan melewati kemampuanmu, kekuatanmu. Dan garis bawahi, Dia akan selalu ada untuk membantumu ketika engkau mengalami masa sulit. Di terjemahan lama, Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama itu bagian akhirnya begitu bagus. Dengan pencobaan itu, Ia akan mengadakan suatu jalan kelepasan.
supaya engkau cakap menanggungnya. Jadi sebetulnya ketika pencobaan itu diizinkan terjadi, sebetulnya Tuhan sudah menyiapkan kita untuk kita ini dimampukan, seperti dilatih, seperti diajari kita ini, supaya kita cakap mampu menanggung kesulitan-kesulitan yang ada. Saat itu, saudaraku, orang Israel berseru-seru kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak menutup telinganya. Tuhan memberikan jalan keluarnya. Tuhan memberikan pertolongannya kepada orang Israel ini. Ada ayat lain yang menuliskan dalam Mazmur 55 ayat yang ke-22, saudaraku ya. Itu dituliskan dengan jelas. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, serahkan kuatirmu. Ya, mungkin engkau takut, mungkin gentar, mungkin gemetar, saudaraku. Mungkin kita ini jadi pucat pasi karena keadaan situasi yang ada di luar kita. Tapi ayat ini menghimbau, mengajak kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita ini kepada Tuhan, karena tidak dibiarkannya kita ini sampai goyah. Ada terjemahan yang lebih bagus. The Message itu mengatakan, pancangkan persoalanmu di atas baunya Tuhan Yesus. Maka dia akan mengangkut bebanmu. Kalau hari ini engkau berat, bebanmu berat, persoalan berat, pancangkan persoalanmu itu di atas bahu, di atas pundaknya Tuhan. Bukan lagi engkau yang menanggung, tapi Dia yang akan mengangkut bebanmu. Dia akan menolongmu keluar dari masalahmu, karena Dia tidak pernah membiarkan orang benar itu tumbang. Saudara, untuk memancangkan beban ke atas pundak Tuhan, itu aktif, saudara. Perlu sebuah usaha, perlu sungguh-sungguh mengerjakannya. Perlu kita ini punya kepercayaan. Percaya sama Tuhan. Percaya bahwa ketika kita taruh beban itu, kita pancangkan di atas pundaknya Tuhan, maka Tuhan mampu menanggungnya. Dia tidak goyah, dia tidak goyang, tapi dia akan menolongmu menanggung beban. Kalau engkau ngangkat satu tas belanjaan dari shopping, engkau keberatan, lalu ada orang yang mau membantumu. Ya, kalau orang yang tidak dipercaya, kira-kira engkau serahkan tidak kira-kira keranjang beban itu, belanjaanmu. Saya yakin ya tidak akan diserahkan. Tapi kalau engkau percaya sama orang itu, orang yang engkau kenal, engkau akan menyerahkan beban itu. Dan ketika engkau menyerahkan beban, engkau sudah tidak menanggungnya. Dia yang akan mengangkat beban itu. Hari ini Tuhan menawarkan, kalau engkau berat mengalami persoalan dalam hidupmu, mungkin ada kewajiban bayar karena engkau terlanjur ambil kredit. Ya, siapa yang bayar ini? Kerja sepi. Yang karyawan dirumahkan, terima gaji separuh. Yang buka toko, tokonya tidak ada yang datang. Yang usaha jasa hari-hari ini, mungkin Anda bagian dekor gitu. Siapa yang mengadakan pesta? Tidak boleh ada resepsi. Sepi, saudaraku. Ya, Anda jangan putus asa. Datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tuhan akan beri jalan keluar kepadamu. Ada saja cara Tuhan memberikan berkat untuk mengatasi segala persoalan yang sedang engkau alami. Itu sebabnya orang Israel datang kepada Tuhan. Saudaraku, dia mengakui dosa-dosanya, dia berseru kepada Tuhan, dia balik kepada Tuhannya. Itu sebabnya telinga Tuhan tidak berat untuk mendengar.
Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk bisa menolong orang Israel ini. Apa sih kelebihannya Sisera? Apa sih kelebihannya Yabin? Kok sampai bisa-bisanya 20 tahun bangsa pilihan Tuhan ini ditekan dengan amat sangat. Kalau di teknik itu namanya ilmu lelah gitu saudaraku ya. Dulu kita kalau KKN ke suatu desa, lalu kita mulai ngajari orang itu gini. Oh dilihat atapnya rumahnya satu orang kok mau ambruk. Atapnya orang lain juga mau ambruk. Ya, atap yang lain lagi ada yang masih kuat. Dilihat oh bangunannya baru gitu saudaraku ya. Lalu orang desa itu diajari kok cek angelmen. Jadi akhirnya timbul bahasa baru saudaraku. Oh ini sudah lelah, belandarnya sudah lelah karena sudah 20 tahun nanggung genteng sama wowong. Itu sebabnya mengkelung gini saudaraku ya, mendelong gini. Karena sudah kesel. Coba Anda angkat beban 5 menit. Kuat. Beban yang sama, angkatan 1 jam. Kuat. Beban yang sama jangan diturun-turunkan, angkatan 1 hari. 1 minggu. Peok, saudaraku ya. Enggak. Ini orang Israel beban yang sama diangkat 20 tahun. Bukan main. Waktu COVID awal-awal, mungkin Anda berpikir, oh social distancing 1 minggu, 2 minggu. Ya sekerasan lah Anda di rumah. Tapi lama-lama, toko sepi, dia bingung gitu saudaraku ya. Itu sebabnya jangan ditanggung sendiri. Cari Tuhan, karena pada Tuhan ada jalan keluar. Saya coba mempelajari di sini. Gimana ya cara Tuhan kasih jalan keluar? Coba, Sisera yang sudah 20 tahun menekan orang Israel, saudaraku. Rasanya hopeless. Sudah tidak ada jalan keluar lagi, betul-betul. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan punya solusi yang jitu. Hari ini kalau Anda putus asa, Anda harus datang kepada Tuhan. Karena pada Tuhan ada solusi jitu. Apa solusi jitu itu? Apa sih kelebihannya Sisera? Dari ayat yang kita baca tadi, Yabin punya panglima perang. Itu kekuatannya Yabin. Panglima perangnya namanya Sisera. Sisera ini kejam banget. Bukan hanya kejam. Dia bisa berlaku kejam karena dia punya fasilitas yang mumpuni. Zaman itu, saudaraku, tidak banyak negara yang punya kereta besi. Tapi ini Sisera punya berapa? 900 kereta besi. Kalau kereta besinya 900, tentaranya ada berapa, saudaraku? Belum tentara pejalan kaki, tentara naik kuda. Nah, tentara yang naik kereta ini pasti lebih dari 900. Karena satu kereta mungkin saja dinaiki 2 orang. Yang satu menjadi pengendara, yang satu perangi orang yang musuh itu. Mungkin dinaiki 2 orang. Jadi kurang lebih tentaranya begitu banyak. Israel tidak bisa apa-apa. 20 tahun masa orang Israel tidak berjuang untuk memberontak. Tidak berjuang untuk lepas dari tekanan. Pasti berjuang. Tapi setiap kali berjuang gagal. Setiap kali berjuang gagal. Berjuang gagal lagi. Saya tanya, mungkin ada Anda yang bukan hanya karena COVID. Mungkin ada Anda yang baru berusaha cari kerja sini, cari kerja sana, cari kerja sana. Anda gagal terus. Atau mungkin Anda yang sudah berusaha bekerja karena situasi sepi jadi gagal terus, kok rugi. Kerja ndak untung tambah buntung, saudaraku ya. Wah ini repot. Ini orang Israel berjuang, berusaha. Namun usahanya tidak mendapatkan hasil karena musuh itu terlalu kuat bagi dia.
Saudara, buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau bagi kita manusia sulit, bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Tapi ada ayat yang lain mengatakan, bagi orang yang berharap kepada Tuhan, tidak ada perkara yang sulit. Mengapa? Karena tangan pertolongan Tuhan, itulah yang membuat jalan keluar. Sehingga kesulitan-kesulitan itu teratasi. Orang Israel berseru kepada Tuhan. Karena dia tidak mampu. Sudah berulang kali dia berjuang, berusaha. Dia tidak mampu. Usahanya gagal terus. Hari itu, saudaraku, Sisera yang begitu berbangga dengan kekuatannya, yang begitu berjaya dengan pasukannya, yang begitu megah dengan kereta-keretanya yang berkuda, luar biasa. Ya, tidak terbayangkan bakal terkalahkan oleh orang Israel yang tidak punya apa-apa sama sekali. Ayat tadi mengatakan, pada saat engkau dicobai, sebetulnya Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. Ada punya percaya itu? Amin. Pada saat engkau dicobai, sebetulnya Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. Pada saat orang Israel ini mengalami tekanan oleh Raja Yabin melalui panglimanya Sisera, sebetulnya Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya. Apa jalan keluar yang disiapkan Tuhan? Tuhan ini panglima perang, pengatur strategi perang yang luar biasa. Tidak ada duanya. Kalau kita bareng sama Tuhan, kalau kita ini jadi prajuritnya Tuhan, wah kita jadi bangga. Karena kita punya panglima perang yang punya strategi perang yang luar biasa. Saudara, zaman dulu belum ada yang buat map itu namanya internet, yang bisa memfoto bukan saja cuma drone, saudaraku, tapi kayak satelit gitu. Kalau sekarang Anda bisa buka laptop, buka handphone, Anda buka tab, Anda bisa dengan satelit itu Anda bisa ngelihat apa yang ada di bawah. Zaman itu enggak ada, saudaraku. Siapa yang tahu apa yang ada di bawah di bumi ini? Enggak tahu. Tapi Tuhan itu pencipta satelit yang luar biasa. Di zaman purbakala, satelitnya Tuhan dahsyat. Tuhan tahu, Tuhan sudah tahu Israel bakal dijajah oleh Sisera. Tuhan sudah tahu Israel bakal diperlakukan keras oleh Sisera. Itu sebabnya Tuhan sudah nyiapkan jalan keluarnya. Apa? Dilihat dari satelitnya Tuhan. Wah, ini yang namanya Israel ini dikasih sama Tuhan wilayah. Wilayah yang namanya Kades. Di semenanjung Sungai Kison, saudaraku. Ada Sungai Kison, ada Kades. Tempat itu lembah. Dekat Sungai Kison. Lalu kalau kita pikir-pikir, apa kaitannya sama tentaranya Yabin yang namanya panglimanya Sisera ini? Coba Anda pikir kira-kira apa kaitannya? Tidak kepikir, saudaraku. Semua apa yang tidak terpikirkan oleh akal, itulah yang Tuhan berikan untuk orang yang mengasihi Dia. Amin. Oh, Tuhan kita dahsyat, sungguh luar biasa, yang tidak terpikirkan oleh orang Israel. Kalau orang Israel maju perang melawan Yabin ini, melawan Sisera ini, berulang-ulang kalau 20 tahun, saudaraku ya, wes bolak-balik sampai sak bosene gagal.
Kenapa? Tidak punya satelit. Tuhan punya satelit. Tuhan lihat ini yang lokasi ini, lokasi strategis. Lokasi ini luar biasa. Apa sih lebihnya Sisera? Bangganya Sisera dihancur leburkan oleh Tuhan. Kebanggaan musuh, kejayaan musuh, senjata musuh, fasilitas musuh yang dibangga-banggakan jadi alat untuk menang, dihancur leburkan oleh Tuhan. Sesaat, saketipan entek, gitu saudaraku ya. Luar biasa, amin. Amin, saketipan habis. Coba dibaca Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-7. Ayat 6 dan 7 ya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Ya, saudaraku, satu kelemahan manusia dan ciptaannya itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada titik lemahnya. Apa kelemahannya? Kelemahannya kereta besi itu, saudaraku, adalah butuh jalan datar. Butuh jalan yang keras, tanah yang keras. Supaya ketika besi ini besi ini berat loh, saudara. Kalau gelending, kalau jalan, keretanya ini jalan, butuh landasan yang kuat. Kayak kalau kapal terbang, terus enggak punya landasan, ya kejeblok, saudaraku ya, enggak bisa. Ini kereta besi, butuh landasan, butuh jalan yang kuat. Dan menurut perhitungan Sisera, Sisera ini panglima tentara perang yang berpengalaman. Menurut perhitungan Sisera, ini daerah Kades ini, ya, ia menyuruh memanggil Barak ini. Tuhan akan menyuruh Sisera ini menuju semenanjung Sungai Kison. Menurut perhitungannya Sisera masuk enggak? Pasti masuk, saudaraku ya. Karena apa? Hari itu Sungai Kison belum banjir. Sungai Kison mengalir seperti apa adanya. Yang namanya Sisera mendatangi Barak. Mau, Tuhan bilang, Tuhan akan gerakkan Sisera mendatangi Barak di semenanjung Sungai Kison. Dan saudaraku, tidak pernah kepikir. Saya tadi bilang, ingat saudaraku. Apa yang perlu diingat? Ketika pencobaan itu terjadi dalam dirimu, sebetulnya Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya. Apa sih? Saudara, Israel punya lembah Kades, punya semenanjung Sungai Kison. Israel punya suku-suku yang hidup di sekitar pengairan. Punya 6 suku yang hidup di pengairan. Suku apa saja, saudaraku? Ruben, suku Gad, suku Dan, suku Asyer. Tapi juga ada suku Sebulon dan suku Naftali. Betul, 6 suku. Itu merupakan persediaan bagi Tuhan. Tuhan bilang pada saat engkau dicobai, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. Tuhan sudah taruh fasilitas pada bangsa Israel. Bangsa Israel tidak sadar dia punya fasilitas. Apa fasilitasnya? Dia punya suku-suku bangsa, khususnya Sebulon ini
suku bangsa nomaden. Dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, tempat ke tempat yang lain. Saudaraku, di daerah pengairan. Ya, kalau fasilitas, talent, kemampuan, itu kalau tidak disadari, saudaraku, ya tidak jadi apa-apa. Tuhan ingin menggugah bahwa pada Israel ada talent-talent yang sudah Tuhan tanamkan untuk bisa mengalahkan tekanan yang dilakukan oleh Sisera. Talent apa? Yang pertama fasilitas, yaitu 6 suku Israel yang pandai hidup di daerah pengairan. Yang kedua adalah daerah, tadi saya katakan lewat satelit, Tuhan lihat ada daerah lembah, ada daerah pengairan Sungai Kishon. Itu adalah kekayaan alam yang Tuhan sudah siapkan bagi Israel untuk mengalahkan Sisera. Yang ketiga, apa saudaraku kira-kira? Barak. Untuk perang menghadapi Sisera, Tuhan cari Barak katanya. Barak ini arti namanya halilintar. Beledek, petir. Sisera, kereta besi, 900 kereta besi dengan tentaranya, saudaraku, musuh petir. Ya enggak ada artinya apa-apa, saudaraku. Beledeknya balak-balik, jedar, jeder, jedar, jeder. Ya terus kereta ini berjalan. Ya orang berani, orang kendel, panglima perang. Enggak ada apa-apanya. Tapi di dalam Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam strategi Tuhan, membalikkan kekuasaan itu seperti membalik telapak tangan. Lebih mudah dari membalik telapak tangan. Saudaraku, Tuhan panggil Barak. Kalau dipikir-pikir kenapa ya kok panggil Barak? Tuhan punya strategi perang melawan Sisera. Strategi apa? Yang pertama, saudaraku, Tuhan pilih lokasi perang. Tuhan bisa menggerakkan hati Sisera pergi ke daerah Kades. Lokasi perang yang dikehendaki Tuhan adalah di Kades, di lembah, di semenanjung Sungai Kishon. Strategi yang kedua, Tuhan menunjuk Barak. Barak ini halilintar, saudaraku. Berbicara tentang halilintar, itu berbicara tentang, ya kapan ada halilintar? Kalau ada awan pekat, kalau ada angin kencang, kalau ada hujan deras, kalau ada banjir, itu ada petir. Petir itu bahasanya Tuhan adalah hujan deras, awan pekat, banjir terjadi di Sungai Kishon. Saudara, tidak kebayang sama sekali. Yang namanya Sisera, hatinya saking emosinya, saudaraku ya, wah datangi Barak ke Sungai Kishon. Apa yang terjadi? Hari itu panas, tapi karena Barak yang dipanggil, Tuhan panggil, halilintar, datang kamu jadi panglima perang di sini. Wow, dahsyat saudaraku. Kapan halilintar itu bisa datang? Ya kalau ada hujan. Kalau hujannya enggak deres, enggak. Hujannya deres, awannya pekat, saudaraku. Anginnya kencang, pasti ada halilintar. Jadi bahasanya Tuhan memenangkan peperangan. Bukan Tuhan turun perang. Tuhan sudah taruh fasilitas-fasilitas, talent-talent, kekayaan alam yang ada di Israel itu. Untuk menggulingkan tekanan berat oleh Sisera ini.
Sayang sekali. Yang namanya Barak ini. Tak berani, saudara. Nyalinya kecil. Karena kesukarannya besar, karena tekanannya 20 tahun, jiwanya kadung kerdil. Barak bilang, kalau kamu tidak bareng sama aku tidak mau perang. Padahal Deborah bilang, seharusnya sudah disiapkan oleh Tuhan sebuah kemuliaan yang luar biasa buat Barak. Seringkali Tuhan taruh talent-talent yang luar biasa pada diri kita. Namun kita enggan untuk menggali. Kita tidak punya percaya diri untuk berusaha dan berjuang. Sehingga tekanan itu jadi begitu kuatnya, lebih kuat dari kita. Percayalah pada diri Anda. Bukan cuma pada diri Barak, saudaraku. Pada diri Anda. Ada situasi yang Tuhan sudah siapkan bagi Anda untuk menang mengatasi segala peperanganmu. Amin. Luar biasa. Sayang Barak gak bisa. Dan bukan hanya itu. Tuhan juga perlengkapi suku Israel. 6 suku. Yang 4 suku juga ngeledek, saudaraku ya. Tapi 2 suku yang namanya Sebulon sama Naftali ini. Minggu lalu kita sempat bahas tentang bagaimana 4 suku yang sementara yang lain giat berjuang mati-matian untuk perang. Dia duduk di kandang, dia duduk di kapal, dia duduk di pesisir, dia jaga embeknya. Mbok Yung, not use, tidak berguna. Jangan jadi anak Tuhan yang not use. Anda berguna? Anda berguna? Jangan jadi anak Tuhan yang tidak berguna. Jadi seperti Sebulon. Jadi seperti Naftali. Saudaraku, Sebulon dan Naftali getol berjuang. Dan betul pada Sebulon dan Naftali ini Tuhan memang sudah tambahkan, sudah lengkapkan. Talent itu, saudaraku, kalau tidak dikerjakan, tidak muncul. Tapi kalau talent itu diasah, akan muncul. Ngasahnya sakit enggak kira-kira? Anda lihat pisaunya tukang rujak? Dagang rujak itu loh pisaunya. Anda banding dengan pisau di rumah Anda. Bagus mana? Mungkin bagus pisau Anda. Mahal pisau Anda. Bakul rujak piro se pisone. Tapi kenapa pisaunya bakul rujak itu kalau motong tahu enggak brodol, saudaraku. Tajam sekali. Bahkan di pisau tukang rujak itu sampai ngendelong gini. Sampai jeglong bentuknya. Kenapa? Karena dipakai terus, dilatih terus. Ya, tentu saja pisau itu bilang capek, kesel. Hari ini kalau Anda kena giliran terus merekam, terus ya ojo kesel-kesel terus, saudaraku. Itu waktunya untuk diasah. Orang Sebulon, orang Naftali. Sementara yang lain tidak mau. Dia tidak takut sama capek. Dia terus getol. Dampaknya apa? Saudaraku, itu luar biasa. Siapa Barak? Siapa Naftali? Siapa Sebulon? Tuhan itu pakai tidak jauh-jauh. Jangan kalau mau main musik tunggu nyewa dulu pemain musik dari Jakarta. Tidak jauh-jauh. Barak ini penduduk lokal. Orang mana tadi? Bacaan tadi? Orang Kades. Sebulon juga orang wilayah sana. Naftali juga orang wilayah sana. Tidak ado-ado. Anda-anda yang ada di sekitar ini. Anda berguna bagi Tuhan. Amin. Anda berguna bagi. Jangan minder. Jangan tunggu cari penggede dari Hong Kong gitu saudaraku ya. Baru Anda berani. Tidak. Setiap Anda sudah pasang talent yang luar biasa. Asah itu. Jangan takut letih, jangan takut lelah. Saya tanya kepada siapa sih kemenangan itu bisa terjadi.
siapa? Ya, yang pertama, ya kemenangan itu terjadi buat orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Kepada siapa? Orang yang dipilihnya. Kalau Barak sudah dipilih, diurapi enggak? Diurapi. Anda sudah dipilih, dikasih kesempatan itu dipilih. Pasti ada urapan, jangan ragu, jangan takut. Kalau Anda ragu-ragu jadi seperti Barak, kehilangan kemuliaan. Ada upah, jangan khawatir. Tuhan enggak ngutang. 1 Korintus 15:5-8. Disiapin upahnya untuk setiap jerih lelah. Jadi kemenangan itu pertama untuk orang yang diurapi. Kalau Anda sudah dipilih, diberikan kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan. Loh, saya ini ya kesel. Saya sampai bilang gini, orang lain COVID gini nganggur, katanya ada yang di medsos itu makan tidur sampai jemblung gitu, saudaraku ya, makan tidur, jalan makan tidur. Saya bilang, loh, saya ini kok tambah lembur ya rasanya. Saya yakin kru yang ada di sini ya tambah lembur ya. Ini Andi ini enggak tidur kemarin dulu semalam. Tambah lembur kan ada COVID. Enggak ada COVID Anda enggak lembur. Ada COVID Anda lembur. Saya ini juga, saya bilang, loh kok tambah aku. Wah, nganggur kok aku ini kayak orang di kerja rodi ya sampean. Jam 2 malam saya belum tidur, saudaraku ya. Kadang nyoson-nyoson ini ada saja. Jangan takut lelah. Kalau engkau diberi kesempatan untuk mengerjakan sesuatu, apa saja yang dijumpai tanganmu, kata pengkhotbah, kerjakan itu dengan segenap hatimu. Itu bicara soal yang dipilih. Ada lagi di pengkhotbah pasal 9 ayat 11 yang ini dibaca saja, pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Jadi tergantung pada sikap kita. Kita sudah dipilih. Ayat mengatakan apa yang dijumpai tanganmu kerjakan dengan segenap hati. Bukan cuma itu, ambil setiap kesempatan. Ya, pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ya, terjemahan yang lebih tepat, bagian akhirnya itu. Waktu dan nasib dialami semua orang. Itu sebetulnya, tetapi mereka diberi waktu dan kesempatan yang sama. Jadi bukan nasib. Setiap orang diberi kesempatan yang sama dan waktu yang sama. Sebetulnya ya enggak. Kalau si A dikasih 1 hari 24 jam. Si B masa dipotong sama Tuhan 1 hari jadi 12 jam. Semua orang, semua saudaraku punya kesempatan yang sama. Tinggal tergantung dari kita bagaimana mengelola kesempatan ini. Ya, waktu dan kesempatan yang sama diberikan kepada setiap orang. Jadi tadi ayat mengatakan kemenangan bukan untuk ini, bukan untuk yang apa? Tuh, kemenangan bukan perlombaan ya, matahari di bawah matahari, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Bukan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat. Bingung loh Anda kalau baca ini. Roti bukan untuk yang berhikmat. Memangnya yang pinter dapat roti semua? Belum tentu, saudaraku ya. Saya punya teman yang pinter, tapi muales. Akhirnya juga kekurangan, saudara. Yang benar memang. Tetapi buat mereka semua diberi waktu dan kesempatan yang sama. Jadi
tergantung dari bagaimana setiap orang mengambil kesempatan. Jadi apa yang dijumpai tanganmu, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau engkau jumpai tangan anyi-anyi, banyak orang anyi-anyi. Dikasih kerjaan ini mau, dikasih kerjaan itu mau, dikasih ini mau. Segala ndak ada yang cocok. Ya rasanya dewe. Seperti Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11. Jadi sebetulnya kemenangan itu untuk siapa? Ya, roti untuk siapa? Ya. Juga apa? Cerdas. Karunia bukan untuk yang cerdik. Kecerdasan itu untuk siapa? Sebetulnya untuk orang yang bisa mengambil kesempatan yang diberikan. Ini Barak tidak bisa mengambil kesempatan. Sementara Sebulon, sementara Naftali meraih kesempatannya dengan baik. Nanti minggu depan kita akan periksa tentang suku Sebulon, tentang suku Naftali. Bagaimana mereka meraih kesempatan, bagaimana mereka berhasil. Ya. Barak ini menang sebetulnya. Halilintar menang atas keretanya Sisera. Gimana caranya menang? Itu loh Tuhan kita kan luar biasa. Yang tidak terpikirkan oleh akal manusia, yang cendekiawan, yang profesor sekalipun, Tuhan sudah memikirkannya. Mengapa? Karena kereta Sisera itu ketika masuk daerah Kades, saudaraku, karena halilintar itu ada di sana, yang namanya Barak itu ada di sana, maka hujan lebat turun. Angin kencang bertiup, saudaraku ya. Dan karena hujan lebat, sungai Kison jadi meluber. Baca Hakim-Hakim pasal 5 bagaimana Deborah itu menyanyi. Deborah sadar kemenangan yang dialami bukan karena kekuatannya dia, tapi karena luberan sungai Kison. Sungai Kison luber. Bagaimana bisa luber? Air sudah membludak lebih, ditambah angin yang kencang bertiup. Akhirnya air itu dibawa sampai ke lembah Kades ini. Air yang masuk ke lembah Kades, di Kades ini, tanah lempung ini saudara. Kuat, kalau tidak kena air, itu keretanya Sisera jalannya buanter. Orang Israel dilindes entek kabeh. Tapi karena ini lempungnya kena air, ada air banjir dari sungai Kison, jadi lumpur. Saya ingat saya ini pernah tinggal di daerah Jalan Buton di Denpasar, saudaraku ya, yang jalannya masih belum diaspal, limestone. Jadi ketika limestone itu, kalau pagi saya berangkat jalan naik motor doa pagi ke gereja. Kalau enggak hujan lumayan, saudaraku ya. Itu limestone lumayan. Tapi kalau malam hujan, wah limestone ini sepeda motor itu loh, saudaraku bisa ngepot-ngepot gini. Lah itu kan beratnya berapa? Lah kalau yang namanya kereta besi, wah buat selip, kejeblok namanya, bukan selip saudara ya. Jadi yang namanya keretanya Sisera, rodanya ndak bisa muter. Kenapa? Digondeli sama ledok, sama lempung, sama tanah liat di Kades. Nah, kalau sudah begitu, kebanggaan, kekuatan, kejayaan, semuanya habis. Allah kita Allah yang luar biasa. Itu sebabnya kalau Anda diberi kesempatan, jangan tiru yang namanya Barak ini. Ya, Efesus 5:16 katakan, gunakan waktu. Karena waktu ini adalah waktu yang jahat. 1 Korintus 7:21. Sudah banyak waktu yang sudah kau pakai untuk kepentinganmu. Ayo coba dihitung. Sehari yang untuk kepentingan Tuhan berapa? Bojoku gurung mangan, aku gurung masak, anakku belum tak cepai. Terus aku belum godok air, aku belum ngerajang berambang,
aku belum ngasuh, aku belum ini. Berapa yang Anda sudah pakai? Ini 1 Korintus 7 ayat 21 ngomong, bukankah sudah banyak waktu yang sudah kau pergunakan? 1 Petrus 4 ayat 2 dan ayat 3. Itu, ayo dibaca yang ini. 1 Petrus 2 ayat 1 Petrus 4 ayat 2 dan ayat 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya, saudaraku, sudah banyak waktu kau pergunakan ya. Yang ini adalah dipergunakan untuk sesuatu yang ekstrim, penyembahan berhala, pesta pora. Tapi yang tidak ekstrim, berapa banyak waktu yang kau pergunakan untuk kepentinganmu? Tuhan minta di ayat 2, waktu yang sisa. Betul enggak ini waktu sisa? Umur manusia itu terbatas, saudaraku. Kalau waktu ini sudah merupakan sisa. Sudah kemakan berapa yang sudah umur 40 ya kemakan 40 tahun. Sisa berapa? Anggaplah 105 umurnya gitu ya. Nah, kalau yang sudah 80 tahun sisa 25 tahun. Kalau jatah umurnya 105. Waktu yang ada ini adalah waktu sisa. Yang Tuhan mau supaya kau pergunakan menurut kehendak Tuhan. Jangan hanya kepentinganmu sendiri. Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan mau melepaskanmu dari tekanan. Tuhan sudah berinvestasi dengan berbagai talent dan fasilitas di dalam hidupmu. Pergunakan itu sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang diberi talenta itu akan dimintai tanggung jawab. Bara ini talentanya berapa? Kalau ada 1, ada 2, ada 5. Menurut Anda yang diberikan ke Bara ini talentanya piro kira-kira? 5, saudaraku ya. Luar biasa. Dia orang biasa. Enak-enak hidup di kampung yang namanya Kades. Tahu-tahu terima panggilan dari perusahaan surga. Perusahaan di atas internasional. Untuk jadi panglima perang. Tidak ditanya pengalamannya apa, tidak ditanya apa-apa. Saya bayangin orang kampung dipanggil jadi panglima perang oleh raja atas segala raja. Gak ngergani, nemen. Itu orang kampung. Kita orang desa atau orang kota? Apa kelebihannya? Kalau dipanggil Tuhan untuk mengerjakan sesuatu, kau bisa katakan seperti Bara orang kampung yang tidak punya pengalaman perang apa-apa. Tapi Tuhan sudah panggil dia untuk jadi panglima perang. Aku Tuhan, aku memang bukan siapa-siapa. Aku tidak ada apa-apanya. Ada banyak kesulitan menghadang jalan hidupku. Ada banyak persoalan-persoalan menekan hidupku. Tapi aku hari ini sadar kalau pada diriku ini Tuhan taruh talenta. Tuhan taruh fasilitas. Tuhan taruh kesempatan. Buka peluang. Tuhan berikan kesempatan kepadaku untuk menjadi pelayan raja atas segala raja. Adalah suatu hal yang luar biasa. Itu sebabnya ketika Tuhan berkenan untuk memanggilmu mengerjakan sesuatu, bersikaplah bijaksana. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Ayat penutup.
Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Gunakan waktu perkenanan. Jangan lewatkan kesempatan. Kita mau raih perkenanan Tuhan. Mau jadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami memang bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan sudah taruh fasilitas-fasilitas. Tuhan taruh talent-talent. Tuhan berikan kepada kami kesempatan-kesempatan. Hanya kami seringkali kurang mengerti. Ampuni kami Tuhan. Banyak waktu kami lewatkan. Banyak kesempatan kami buang. Sehingga rencanamu atas kami banyak yang terlewatkan. Hari ini kami mohon pengampun. Kami percaya kalau Tuhan izinkan ada kesukaran, kesulitan. Kami percaya Tuhan sudah taruh kepada kami kemampuan-kemampuan untuk kami keluar dari kemampuan itu. Dan kami muncul jadi pemenang. Talenta kami akan terasah melalui masa sulit ini. Kami akan muncul jadi cemerlang luar biasa. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Diberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar. Dibuka akal budinya untuk memberi respon yang positif. Hati ini milikmu Tuhan. Pikiran ini engkau yang memberi. Waktu dan kesempatan adalah anugerah. Setiap kami diberi waktu yang sama, kesempatan yang sama. Kami mau jadi bijak. Mengambil kesempatan untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Segala kemuliaan bukan bagi kami, tapi bagi Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati usaha pekerjaan. Diberkati rumah tangga keluarga. Diberkati imanmu. Diberkati kekuatan dan kesehatanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.